Ya. Jadi kita ulang. Hiburan anak-anak seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan nilai-nilai universal seperti persahabatan, kebaikan, dan rasa ingin tahu, bukan untuk menyebarkan pesan politik yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tanpa pemahaman yang cukup. Penggunaan pesan politik dalam konten hiburan anak-anak seharusnya tidak diterapkan karena anak-anak berada dalam tahap perkembangan di mana mereka perlu fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan tanpa campur tangan dari isu-isu politik yang kompleks. Oleh karena itu kami mendukung mosi Dewan ini menyesali penggunaan pesan-pesan politik dalam konten hiburan anak-anak. Tim pemerintah akan membawa dua argumen. Yang pertama, mengapa ini destruktif kepada psikologi anak. Kedua, peran media terhadap perkembangan anak-anak mengapa sangat buruk di sisi oposisi. Sebelum itu beberapa klarifikasi terkait dengan mosi kita kali ini. Yang pertama, beberapa contoh hiburan anak-anak yang disisipkan atau menggunakan pesan-pesan politik seperti seri animasi Arthur dari Mark Brown yang membahas berbagai macam isu politik dan sosial seperti pernikahan sesama jenis, imigrasi, diskriminasi ras, dan sebagainya. Atau seperti seri animasi Sesame Street yang memperkenalkan karakter-karakter beragam seperti karakter bernama Kami yang HIV positif atau Julia dengan spektrum autisme. Dalam seri tersebut, karakter-karakter ini menceritakan diskriminasi mereka alami atau dalam mendapatkan kesetaraan ekonomi dan sosial. Atau seperti Frozen yang menggunakan banyak metafor-metafor yang memberikan signal terkait dengan penerimaan kaum LGBT, atau Avatar Last Airbender yang mengeksplor tema-tema kompleks seperti perang, imperialisme, moralitas, dan sebagainya. Tim oposisi harus mendukung contoh-contoh ini. Apa contoh-contoh hiburan anak yang kami rasa bebas dari pesan-pesan politik yang akan kami dukung di sisi kami? Film-film klasik Disney yang lebih berfokus terkait dengan tema-tema universal seperti cinta, imajinasi, kebahagiaan, dan sebagainya. Seperti seri animasi Peppa Pig yang mengajarkan anak-anak keterampilan dasar untuk melatih kognitif dan psikomotorik anak. Atau seperti seri My Little Pony atau Teletubbies yang mengedepankan tema persahabatan, toleransi, dan kerjasama. Ketiga, kedua tim harus setuju bahwa diskusi isu-isu politik ataupun sosial semakin intens dan semakin aksesibel, terlebih lagi dalam era digital yang dimana masyarakat semakin banyak yang melek politik. Namun harus kita sadari bahwa terlepas progres tersebut, anak-anak bukanlah entitas yang bisa dikategorikan mampu memahami dan menginternalisasi secara baik isu-isu tersebut. Pertimbangan faktor psikologi, sosial budaya, dan sebagainya merupakan hal yang sangat penting di debat kali ini. Oleh karena itu, masuk argumen pertama kami. Mengapa ini akan memberikan disrupsi destruktif terhadap perkembangan psikologi anak? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa anak-anak dalam tahap perkembangan psikologis yang sangat rentan. Di umur mereka seperti umur 6, 7, 8, mereka bahkan baru diperkenalkan konsep-konsep kenegaraan yang sangat sederhana, seperti di mata pelajaran kewarganegaraan atau Pancasila. Mereka belum memiliki fondasi fundamental untuk memiliki pemahaman yang matang tentang politik, ideologi, atau isu sosial kompleks. Apa konsekuensinya? Pertama, mereka tidak mampu memproses informasi tersebut dengan benar atau mengenali nuansa yang ada dalam pesan politik tersebut. Mereka tidak mengerti mengapa ada stigmatisasi yang begitu buruk terhadap anak-anak yang menghidap HIV, mengapa mereka mendapatkannya, dan sebagainya. Bahkan anak-anak bisa saja fokus terhadap aspek lain dari isu tersebut. Seperti daripada fokus terhadap diskriminasi, mereka kan lebih penasaran apa yang menyebabkan orang ini mengidap HIV, mengapa ada pasangan yang melakukan kegiatan seks di luar nikah, dan sebagainya. Ini akan sangat susah dikontrol arahnya, karena khususnya untuk anak-anak yang sangat susah ditebak level imajinasinya. Kedua, membingungkan dan menakutkan mereka. Anak-anak ini memiliki akses yang sangat terbatas terhadap rentang ekspresi emosi yang mereka bisa identifikasi, membutuhkan perkembangan kognitif yang signifikan untuk bisa memahami dan mengendalikan ekspresi emosi dan perasaan yang kompleks, seperti memahami makna empati sosial. Mengapa ini menjadi masalah? Karena menyisipkan pesan politik ini dilakukan secara kompleks, seperti mendeskripsikan tekanan-tekanan sosial atau mental yang dialami oleh kaum LGBT. Bagaimana kan mereka dikucilkan karena perbedaan yang dimiliki seperti yang digambarkan di Frozen, atau asimetri kekuasaan laki-laki dan perempuan di film Mulan. Nah, hal ini menyebabkan anak-anak merasa bahwa isu-isu politik ini memiliki konsekuensi yang sangat destruktif terhadap mereka. Ini perlu karena anak-anak belum terlatih untuk menerima serta mengelola bentuk-bentuk invasi psikologis yang terjadi ke mereka. Ketiga, menimbulkan kecaman dan konflik. Kita harus mengerti bahwa anak-anak yang mengkonsumsi konten hiburan ini tinggal dan dibesarkan oleh orang tua dengan keberagaman yang sangat tinggi dengan kejenuhan politik yang berbeda-beda. Kasus terbaik di sisi mereka adalah jika anak memiliki orang tua yang bisa beresonansi cukup baik dengan pesan-pesan politik yang ada dalam hiburan ini. Jadi tidak ada masalah untuk best case-nya mereka, karena orang tua bisa memberikan afirmasi verbal ataupun non-verbal kepada anak-anaknya. Mereka bisa terlibat dalam diskusi yang konstruktif, mendiskusikan isu tersebut. Problemnya adalah, dan ini merupakan titik perdebatan yang sangat sentral didebatkannya adalah, jika orang tuanya
memiliki pandangan politik yang berbeda karena akan menyebabkan polarisasi, terlebih jika pesan tersebut bersifat partisan, seperti orang tua yang konservatif memiliki paham-paham yang cukup ekstrim, mungkin orang tuanya xenofobik. Apa masalahnya? Yang pertama, jika orang tua tersebut tahu, maka anak-anak ini akan dipersalahkan karena mengkonsumsi konten-konten hiburan ini. Kedua, mereka akan mendapatkan tekanan-tekanan dan doktrin yang bertentangan dengan pesan-pesan politik mereka dapatkan dari konten hiburan ini. Mereka akan dicekoki dengan narasi-narasi tandingan yang cukup ekstrim, seperti mereka akan diberitahu bahwa mereka harus membenci migran karena mereka masuk ke negara dan mencuri sumber dari kita. Mereka mencuri lapangan pekerjaan kita dan sebagainya. Seperti anak-anak diajar untuk membenci LGBT karena itu haram, karena kamu akan dijebloskan ke neraka dan sebagainya. Ketiga, anak-anak mendapatkan pergolakan batin yang sangat dahsyat yang menyebabkan mereka tidak menyukai orang tuanya, mereka tidak nyaman dalam lingkungan rumahnya, dan anak-anak bisa menjadi stres. Konklusinya ada 3. Pertama, ketidakmampuan kognitif menjadi penghalang, membuat anak-anak bingung. Yang kedua, akhirnya membuat adanya potensi kecaman dan konflik. Kami sebagai tim pemerintah percaya bahwa anak-anak seharusnya diberikan kesempatan untuk merasakan berbagai jenis hiburan dan memiliki kebebasan berpikir mereka sendiri. Mengapa di sisi kami lebih baik? Karena dengan menghilangkan fokus penyisipan pesan-pesan politik ini, anak-anak bisa lebih fokus terhadap tema-tema yang lebih sederhana, seperti persahabatan, kerjasama dan sebagainya. Mereka dapat menginternalisasi konsep-konsep sederhana ini ke dalam diri mereka. Mereka juga mendapatkan stimulan emosi jauh lebih natural melalui candaan-candaan atau senda-senda gurau yang tidak tendensius atau memiliki konotasi kompleks seperti di Teletubbies atau My Little Pony. Terlebih lagi terkait dengan kebebasan berpikir, menyisipkan pesan politik mengarah pada indoktrinisasi yang menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan pandangan independen atau merampas otoritas berpikir mereka. Argumen kedua, peran media terhadap perkembangan anak dan mengapa sangat buruk si oposisi. Ada 3 asumsi utama konten hiburan anak-anak: mendidik, menghibur, mengembangkan kreativitas. Dalam semua kasus, penting untuk mengutamakan keamanan anak-anak dan memastikan bahwa konten tersebut tidak mengandung materi yang merugikan atau tidak sesuai usia mereka. Produsen konten, regulator, orang tua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa konten hiburan anak-anak memenuhi fungsi ini dengan baik. Menyisipkan pesan politik dalam konten tersebut dapat mengganggu tujuan utama yang saya katakan 3 sebelumnya, dan mengalihkan perhatian anak-anak dari pengalaman hiburan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak. Anak-anak seharusnya tertawa bahagia melihat karakter dalam seri animasi ini bermain dan larut dalam euforia kebahagiaan masa kecil. Kami merasa bahwa ini merupakan hal yang paling ideal di sisi kami. Oleh karena itu, karena anak-anak harus diproteksi dari potensi kecaman dan konflik dari konten-konten yang mengandung pesan politik ini, kami bangga mendukung mosi ini. Oh, terus dulu anu. Mau pakai pulpen? Masih. Biru enggak? Iya. Oh ya, oke, thank you. Jatuh saya mulai 3, 2, 1. Tim pemerintah pembuka lupa bahwa realita nilai universalitas selalu dipolitisasi di status quo. Lihat bagaimana hak-hak hidup saja masih sering diperdebatkan, apakah seseorang punya hak untuk mencintai orang-orang yang mereka cinta, atau hak dalam identitas. Hak untuk memberikan pendapat adalah hak-hak yang seharusnya sifatnya universal, diterima oleh semua orang, tapi masih saja dipolitisasi di dunia sekarang. Tim pemerintah harus menjelaskan mengapa nilai-nilai universalitas yang mereka mau tidak dipolitisasi di masa sekarang. Nilai-nilai seperti persahabatan dan pertemanan bahkan sekarang masih dipolitisasi. Berteman sama orang-orang minoritas saja masih sering dianggap suatu hal yang salah karena pemahaman politik dari orang tua mereka. Tim pemerintah pembuka harus menjelaskan mengapa penyisipan politik lewat hiburan merupakan hal yang salah, tapi penyisipan politik lewat orang tua mereka, lewat sekolah atau lewat sosial media merupakan hal yang oke-oke saja. Hal ini merupakan burden yang harus dijelaskan oleh tim pemerintah demi mereka memenangkan debat ini. Beberapa respon terhadap argumen yang mereka bawa. Satu, mereka menjelaskan bahwa hal ini merupakan hal yang sangat destruktif terhadap psikologi anak-anak. 4 respon. 1, mereka menjelaskan bahwa mereka tidak akan mampu mengerti hal ini karena ada nuansa yang sangat kompleks. Kami menganggap tidak. Inti dari penyisipan politik adalah bukan untuk mengubah mereka menjadi orang yang tiba-tiba paham akan semua nuansa. Bahkan orang-orang dewasa saja belum tentu paham terhadap nuansa ketika mereka diberikan cekcokan
ideologi yang kompleks, mereka belum tentu mengerti. Tapi inti bahwa penyisipan politik terhadap anak-anak adalah untuk meningkatkan rasa ingin tahu mereka dan rasa kesadaran akan isu-isu sosial. Contoh mungkin seperti ada patriarki atau ada mungkin rasisme yang harus diselesaikan di masyarakat. Mereka tidak perlu tahu nuans-nuans seperti bagaimana cara menyelesaikan rasisme, itu bukan inti utama dari penyisipan politik ini. Dua, mereka menganggap bahwa hal ini akan menakuti anak-anak. Tidak, kami menganggap ketakutan mereka hanya akan terjadi ketika nuansa yang kompleks ada. Contoh mungkin ketika anak-anak melihat patriarki merusak kehidupan mereka. Tapi kami juga menganggap bahwa penyisipan politik di film-film anak-anak selalu memiliki solusi di akhir. Contoh mungkin di film Mulan, melihat bagaimana di film itu diberikan bagaimana contoh solusi konstruksi menyelesaikan patriarki, bagaimana perempuan bisa lepas dari patriarki tersebut. Akhirnya ketakutan tidak akan terjadi karena ada solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Tiga, mereka menjelaskan bahwa adanya konflik atau backlash. Hal ini tidak relevan. Mereka menjelaskan bahwa orang tua ketika melihat anaknya nonton LGBT, mereka akan memberikan narasi seperti agama. Hal ini tidak relevan. Bahkan di dunia saat belum ada penyisipan politik LGBT di film anak-anak, orang tua masih saja mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai agama bahwa LGBTQ itu salah. Pada saya kecil ketika saya masih nonton Doraemon, orang tua saya tetap mengajarkan saya tentang nilai-nilai agama. Kami menganggap bahwa apapun yang terjadi di sisi pemerintah di dunia yang dimana tidak ada penyisipan politik, penyisipan nilai-nilai yang sangat konservatif bahkan radikal masih akan terjadi di sisi mereka. Ada nilai-nilai politik itu yang selalu ditanamkan di aspek ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya karena orang tua menganggap itu adalah cara hidup yang baik contohnya. Jadi kami menganggap ini tidak eksklusif di sisi oposisi. Tiga, mereka menjelaskan bahwa adanya indoktrinisasi, tidak eksklusif, indoktrinisasi juga terjadi di aspek-aspek lain di hidup anak-anak, lewat orang tua mungkin, lewat sekolah, lewat sosial media. Ingat bahwa sosial media merupakan hal-hal yang bahkan anak umur 5 tahun sudah gunakan karena orang tua sekarang sudah memberikan HP. Indoktrinasi juga terjadi lewat di situ. Mengapa indoktrinisasi lewat penyisipan politik di film anak-anak jauh lebih bagus? Karena adanya filterisasi. Kami menganggap bahwa tidak akan ada penyisipan politik yang sifatnya terlalu radikal ketika di film anak-anak. Lihat saja contohnya, hal-hal seperti patriarki itu salah, hal-hal seperti LGBT, hak untuk mencintai seseorang itu adalah hal-hal yang diajarkan yang seharusnya universal. Kita tidak pernah melihat ada film anak-anak yang mengajarkan seperti kamu harus melakukan terorisme atau kamu harus membunuh seseorang. Hal ini tidak ada contohnya terjadi di status quo. Jadi kami menganggap hal-hal yang sangat dilakukan oleh pemerintah terbuka tidak akan terjadi di status quo. Ya. Indoktrinisasi di sisimu akan lebih parah karena ini dalam bentuk retaliasi karena kaum ini dianggap sebagai bentuk serangan dari kaum kiri sehingga di sisimu indoktrinisasi akan lebih buruk. Kami menganggap hal ini akan tetap terjadi bahkan ketika penyisipan politik tidak ada. Hal-hal seperti sosial media sudah tetap mendorong adanya reaksi balik tanpa adanya penyisipan politik lewat film-film anak-anak. Contoh saja di puluhan tahun lalu saat LGBTQ baru muncul, pemahaman tentang bahwa LGBTQ itu buruk sudah mulai ditanamkan kepada anak-anak mereka. Jadi kami menganggap ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan posisi kali ini. Mulai kerugian saya. Satu, mengapa penyisipan politik di konteks hiburan anak-anak, meningkatkan kesadaran politik dan mengapa itu penting. Di status quo, banyak anak muda yang memilih untuk tidak memilih dalam pemilu karena mereka menganggap dua, hal-hal yang berbau politik dianggap terlalu kompleks dan bukan sesuatu yang mereka harus pelajari. Dua, cenderung mereka hanya mengikuti pemain politik yang dipaksakan ke mereka oleh orang tua mereka dan mereka cenderung tidak punya alternatif lain. Hal-hal seperti sosial media, sesuatu yang dikontrol dan menganggap tidak bisa menginfluensi anak-anak karena pemahaman politik dari orang tua sudah ditanamkan dan mengalami proses internalisasi di mereka ketika mereka sudah dewasa. Dampaknya apa? Satu, mereka cenderung apatis secara politik ketika mereka dewasa. Mereka cenderung hanya menerima politik status quo karena mereka tidak melihat adanya kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat. Contoh mungkin bahwa di Indonesia hak LGBTQ dibatasi. Mereka menganggap ini bukan sesuatu yang masalah karena mereka hanya mengikuti apa yang dianggap sebagai sesuatu yang
acceptable in society. For example, kalau saya melihat bahwa semua orang di sini setuju bahwa LGBTQ itu buruk, karena saya tidak memiliki pemahaman saya sendiri, saya akan tetap mengikuti kalian karena saya tidak mau dimusuhi oleh masyarakat. Dua, walaupun secara sadar mereka tetap memiliki pemahaman politik, mereka cenderung akan melakukan hal tersebut. Mengapa di sisi kami menganggap bahwa penyisipan politik lewat konten anak-anak bisa mencegah hal ini? Kami menganggap proses internalisasi politik harus dilakukan sedari kecil. Kami menganggap untuk mengubah orang yang rasis menjadi tidak rasis ketika mereka dewasa merupakan hal yang susah. Karena hal-hal rasis seperti LGBTQ itu buruk adalah sesuatu yang mereka sudah pikir selama puluhan tahun, dan hanya dengan mendengar suatu post di sosial media bahwa LGBTQ itu baik tidak hanya semudah itu untuk mengubah. Kami menganggap bahwa kesadaran akan hal-hal yang seharusnya universal seperti hak hidup, hak dan hak mencintai di awal ketika mereka masih kecil akan menciptakan jalan di mana mereka akan pelan-pelan mendorong pemahaman terhadap hal tersebut. Karena begitu, dukung tim oposisi. Bung Haikal, giliran Bung Haikal. Kenapa kayak badan macam mana soalnya kan? Iya. Masih ada kan? Saya sedikit. Oke. Stopwatch. Oke. Referensi introduksi bisa lewat kolom. Kalau itu jimit beda. Satu respon yang sangat penting untuk tim oposisi, mereka mengatakan bahwa hak hidup untuk mencintai rentan dipolitisasi dan mereka tidak mau ada politisasi terhadap semua hal-hal yang diperjuangkan oleh gerakan positif. Beberapa respon. Satu, hidup dan mencintai sesuai dengan konteks tim oposisi itu memang politis pada dasarnya, karena untuk bisa mendapatkan hubungan yang terinstitusionalisasi dibutuhkan gerakan politis seperti lobby dan pembuatan regulasi di sisi kami dan di kedua sisi. Namun bukan itu debat yang kita bicarakan. Yang kita debatkan di sini adalah menggunakan perspektif gerakan sosial progresif, bagaimana caranya menyampaikan pesan yang politis melalui cara yang lebih tepat. Apakah menggunakan pesan film dalam konten hiburan anak-anak ataupun dari alternatif yang akan kita berikan. Indoktrinasi di sisi kami akan terjadi juga, namun secara organik, karena itu adalah bentuk hak dari orang tua untuk menyisipkan apapun yang mereka mau anaknya untuk memiliki keyakinan. Secara anak itu belum sampai ke usia rasional dan kami akan membuktikan mengapa itu betul di sisi kami. Sampai sini semua concern atau semua fokus yang dimiliki oleh tim oposisi terkait apakah berhak atau tidak berhak untuk dipolitisasi atau apakah isu ini dapat untuk menjadi bahan politis dalam diskursus masyarakat tidak dapat dibeli. Pembicara tentang saya membawakan konteks di mana kondisi psikologis anak akan berdampak sangat buruk ketika misalnya ini dijadikan bentuk dari film. Saya akan menambah identitas tim dalam tim pemerintah pembuka. Selain hal ini destruktif untuk psikologis anak, patut diingat bahwa kita semua ingin gerakan politik yang progresif bisa mendapatkan diskursus yang lebih umum dan lebih mudah diterima di masyarakat. Tim pemerintah pembuka akan membahas juga terkait ini dan menjadi tim yang paling relevan dalam debat kali ini. Maka dari itu kami juga akan memberi alternatif. Jikalau harus lebih banyak transfer ilmu dan ideologi politik kepada anak, yang harus disiapkan adalah orang tua melalui edukasi tentang isu terkait sebelum mereka memiliki anak misalnya. Atau yang kedua, eksklusifkan gerakan selebrasi dari semua gerakan politik yang memang diisi oleh orang yang pada dasarnya ada di umur rasional. Jadi mereka adalah konteks dan orang-orang yang harus ikut gerakan tersebut. Sebelum itu, ya. Alasan mengapa patriarki dan nilai heteronormatif seperti Yudi Standar sangat wajar di status quo karena tidak adanya check and balance indoktrinasi orang tua. Bagaimana di sisi kalian mengubah pikiran orang-orang yang percaya terhadap hal itu yang film Zootopia tidak dibuktikan di sisi mereka akan menyelesaikan itu secara struktural. Makanya di sisi kami menjelaskan mengapa dalam secara alternatif untuk membuat anak sampai ke titik kesadaran bahwa harus menentang patriarki, harus dibutuhkan orang tua yang secara pemahaman siap dan berhak untuk memberikan konteks dan edukasi tersebut kepada anak-anak. Dan mengapa ketika pesan itu tidak apa-apa daripada kita harus melemparkan bola panas tersebut kepada anak-anak. Beberapa argumen. Satu, konten ini membuat gerakan politik yang rentan berada di posisi yang lebih berbahaya. Yang pertama, karakterisasi gerakan politik.
ide liberal destruktif kepada dianggap sangat destruktif oleh kelompok konservatif kepada keutuhan keluarga. Pada contohnya, LGBT dianggap sumber kepunahan manusia atau dekat dengan kiamat. Atau yang kedua, akhir dari tujuan dari gerakan konservatif ini adalah melindungi keluarga dari aktivitas yang distereotipkan kepada kelompok liberal, seperti mereka cenderung lebih cepat terekspos dengan aktivitas seksual. Ini yang mendasari diciptakannya rancangan undang-undang keutuhan keluarga, bukan? Film seperti ini dianggap sebagai upaya dan langkah kelompok progresif untuk membuat generasi di masa depan lebih berbahaya dalam kacamata kelompok konservatif. Yang kedua, apa sebenarnya respon dari kelompok konservatif ketika film ini secara masif diterima oleh anak-anak? Ketika ini muncul, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menakar respon dari kelompok konservatif. Mulai dari serangan media yang dilakukan oleh buzzer misalnya, sampai ke dunia nyata ketika mereka sudah berani untuk melakukan persekusi kepada anak-anak karena dianggap mereka menyasar semua televisi dan sosial media dari anak-anak dan dianggap anak-anak tidak punya benteng pertahanan tentang itu. Makanya ini sangat berbahaya dalam progres kacamata pergerakan progresif misalnya. Ada beberapa skenario yang akan terjadi. Misalnya dalam konteks mereka akan mengatakan bahwa ada narasi lawan dari kelompok progresif mengatakan bahwa sudah banyak sekali orang yang mengatakan bahwa film ini adalah film yang mungkin dapat diterima oleh anak-anak. Satu, sudah ada keburukan yang sudah terjadi ketika film ini sudah menjadi diskursus di publik. Sudah ada orang yang dipersekusi, sudah ada orang yang diancam kebaikannya dan statusnya ketika dianggap mereka secara aktif mempromosikan misalnya gerakan-gerakan LGBT kepada anak-anak misalnya. Meskipun dalam taraf yang sangat kecil atau dalam taraf yang mungkin tidak sesignifikan itu, tapi narasi sangat berbahaya. Kita memainkan bola panas di sini, itu harus diingat oleh para juri. Yang kedua, mungkin ada persekusi terhadap rumah produksi yang diserang, atau ada dampak-dampak yang mungkin efeknya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Mereka sudah terlanjur hancur, mereka sudah terlanjur mendapatkan kecaman dan ancaman yang sangat parah misalnya. Atau mungkin di konteks yang lebih halus atau konteks yang tidak hiperbola itu, tapi tetap ada sensor terhadap diskursus yang akan lebih ketat dan teramplifikasi, dan itu tidak akan kami inginkan. Karena sampai sejak ini, dari tahun 2023, gerakan progresif telah mengambil ruang-ruang diskursus publik, dan gara-gara ini ruang diskursus publik akan terancam untuk dikurangi karena film yang bersifat atau bernuansa politis menyasar kepada kelompok yang paling rentan di mata kelompok konservatif, yaitu anak-anak misalnya. Ini lebih buruk karena gerakan progresif sudah sangat sulit untuk mengokupansi gerakan-gerakan sosial, sudah sangat sulit mengokupansi kelompok-kelompok atau tempat-tempat diskursus publik di mana ini sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Namun film-film seperti ini, misalnya seperti Ariel atau seperti film-film lain, dianggap sangat berbahaya dan menyasar kepada kebebasan mereka dan progres yang selama ini mereka buat. Tim oposisi harus menjelaskan kenapa dalam segala konteks itu kelompok konservatif tidak memiliki tempat atau celah yang seberbahaya itu untuk masuk dan melindungi aktor yang mereka anggap rentan, dan kenapa ini bisa atau baik-baik saja untuk digunakan oleh kelompok sosial yang progresif untuk masuk ke dalam ranah itu. Argumen kedua, konten ini menggusur kemampuan orang tua untuk memiliki otonomi dalam mengasuh anak dan mengganggu dinamika antara orang tua dan anak. Yang pertama, karakterisasi orang tua. Satu, mereka sebenarnya memiliki hak untuk melakukan indoktrinasi ke anak. Merespon argumen dari pembicara pertama. Mereka mengatakan orang tua tidak memiliki hak atau anak akan terindoktrinasi. Bedanya adalah ketika dilakukan oleh orang tua, anak secara hak memang berada dalam naungan dan tanggung jawab orang tua, dan setiap orang tua memiliki hak untuk meneruskan ideologi yang mereka miliki kepada anak sampai kepada titik anak memiliki rasionalisasi sendiri untuk menentukan jalan hidup. Dan ini diambil secara masif dan tidak dalam 2 jam tayangan film atau video yang sangat singkat, dan berbeda dari misalnya yang telah diberikan oleh orang tua secara puluhan tahun misalnya, atau secara belasan tahun. Kenapa ini penting? Karena respon orang tua kepada anak ketika misalnya film ini terus diberikan akan sangat berbeda dan sangat berbahaya kepada anak-anak dibanding ketika itu datang secara organik dari orang tua. Apa yang saya bicarakan di sini? Satu, ketika orang tua merasa bahwa ini telah menjadi diskursus panas di masyarakat, anak akan lebih banyak disensor, anak akan tidak diberikan ruang untuk memberitahu dan mencari tahu misalnya, karena ideologinya sudah sangat keras. LGBT, kita bicara tentang kasus-kasus atau yang sangat politis di sini, sangat berbahaya. Yang kedua, ketika kita bicara alternatif, di sisi kami akan memberikan edukasi kepada orang tua dan akan memberikan celah untuk anak-anak bisa bertanya dan belajar lebih banyak. Dan ketika di kasus terburuk, orang tua tidak sepaham itu. Setidaknya traksi atau misalnya penyerangan dari kelompok konservatif tidak sebesar itu. Maka diskursus meskipun lebih lambat, tapi akan lebih aman di sisi kami, dan gerakan progres secara masif bisa lebih berjalan. Dukung tim pemerintah. Capek ya? Capek nggak?
Oke, selanjutnya. Ya, cuma lebih. Aduh. Itu Aduh. Bahaya. 85 lah ya. Madam, cepat madam. Ini madam, Madam. mademoiselle. Kita contohkan gitu. Suruh kesini dia. Di status quo, penyisipan pesan politik terjadi di mana saja, media sosial, sekolah, keluarga. Politik sudah menjadi bagian dari masyarakat yang syukurnya sudah semakin progresif dan kesadaran politik terus diusahakan untuk menjadi lebih baik. Jadi kenapa kita bisa justifikasi? Ya karena kita sama-sama juga mendukung inklusivitas dan nilai-nilai politik baik yang bisa disebarkan kepada anak-anak ini dari awal. Jadi dengan menyesal emosi ini, pemerintah harus bisa menjustifikasi kenapa semua penyisipan nilai-nilai yang terjadi di banyaknya ruang-ruang dan konteks-konteks lain tetap dapat dijustifikasi saat diberikan kepada anak-anak atau anak-anak pada akhirnya tetap akan terekspos pada segala ruang dan konteks tersebut. Beberapa respon terhadap pemerintah. Pertama, nilai-nilai persahabatan, cinta, imajinasi, dan kebahagiaan, serta harapan bahwa tentu saja tetap ada, namun itu akan tetap lebih baik di sisi kami karena akan saya jelaskan secara lebih runtuh di penjelasan saya. Kedua, semua contoh yang Oji bawa seperti Sesame Street, Frozen, dan lain-lain, kami rasa itu tidak masalah apakah mereka mengerti atau tidak. Ini tergantung persepsi dan kemampuan anak-anak itu menangkap pesan-pesan ini masing-masing. Penontonnya juga beragam dari usia 4 sampai 15 misalnya. Pengalaman bahagia tidak akan pernah terkurangkan karena sebagaimanapun banyaknya pesan ini disisipkan, toh hanya disisipkan dan tidak langsung dilempar ke muka mereka. Orang dewasa saja nonton Barbie nggak mungkin ngerti semua pesan-pesan yang ada, senang-senang aja lihat Margot Robbie dan Ryan Gosling. Ketiga, kalau ada yang nggak mengerti ya sudah nggak apa-apa. Antara mereka bakal tidak peduli dan mereka bakal have fun saja menonton kartun-kartun ini dan semua ketakutan Oji yang masalah mereka bakal bingung dan takut yang nggak akan termanifestasi. Kalaupun mereka akhirnya tertrigger dan mereka kayak, oh ini apa sih, ya mereka bakal cari tahu. Berarti apa? Didikan dan perspektif mereka sudah ada kemungkinan untuk meluas dari kecil dan tentu saja ini hal yang baik bagi setiap anak. Tidak ada yang bisa disalahkan dari rasa ingin tahu yang natural terjadi dan imajinasi mereka terhadap kasus-kasus kontroversial, karena pada akhirnya mereka juga akan menghadapi itu saat mereka lebih besar lagi. Keempat, mereka tidak akan takut dan bingung seperti yang Oji bilang. Invasi psikologis di sisi mereka tidak akan terjadi. Justru kebebasan berpikir yang mereka agungkan, ya jelas juga terdapat atau malah lebih baik di sisi kami, karena mereka semakin diperkenalkan dengan lebih baik mengenai betapa beragamnya masyarakat dan kenapa itu bisa ada dan dinormalisasi dalam tontonan mereka dari awal. Jadi mereka nanti saat masuk ke masyarakat tidak akan kaget lagi. Kelima, konflik besar-besaran yang tidak akan terjadi. Karena saya sudah jelaskan, kalau nilai-nilai yang dipromosikan juga bertujuan baik. Narasi ada di mana-mana. Kalaupun terjadi konflik, yaitu berarti orang-orang konservatif ini yang memang tidak mau dan sampai kapanpun tidak akan mau menerima ini terjadi dan ini tidak bisa karena dunia selalu akan menjadi semakin progresif. Di masa ini tidak bisa lagi kita kontrol nilai-nilai ini masuk dari mana seperti yang saya sudah jelaskan dari awal. Kenapa akhirnya konflik kalaupun terjadi juga tidak apa-apa? Ini tidak apa demi trade off atau tukaran generasi yang tidak lagi buta politik, di mana selama ini politik mayoritas dan konservatif telah sangat banyak menyakiti berbagai lapisan masyarakat dan minoritas. Jadi masuk dalam survei saya, kenapa akhirnya kami tetap mendukung walau government telah sangat banyak menakut-nakuti kita? Pertama, hal ini membuka lebih banyak kesempatan pada anak-anak untuk mengenal nilai-nilai politik yang lebih baik. Ini baik karena satu, tidak semua orang tua punya kapabilitas dan keinginan atau kerelaan untuk mengenalkan anak-anaknya pada beragam nilai politik. Ya karena tentu saja mereka ingin anak-anaknya bersandar pada pola politik yang sama. Kami juga mengakui hal tersebut. Namun ini bisa menanamkan kesadaran politik dari awal. Ini tidak mungkin secara berat dilakukan, lagi-lagi Naya sudah jelaskan ini. Namun bagi pesan-pesan yang tersisip, sehingga anak-anak ini lebih gampang menerima, ataupun kalau mereka nggak ngerti, setidaknya mereka sudah kenal akan konsep-konsep tersebut dan tidak akan lagi asing atau kaget terhadap keberagaman nilai di masyarakat. Seperti yang Mel jelaskan, check and balance di kami akan lebih baik. Karena memang sudah lebih banyak pilihan dan lebih banyak hal-hal yang kamu lihat. Toh pesannya juga masih moderat dan umum, tidak mungkin radikal. Karena kalau radikal, maka tidak mungkin ditayangkan dan tidak akan lulus sensor ataupun tidak akan membawa profit pada penyedia-penyedia konten ini. Pastinya mereka tetap mau tontonan-tontonan ini banyak dinonton dan banyak diterima oleh anak-anak pada akhirnya. Jadi konten-konten radikal itu nggak mungkin ada. Kedua, ini baik kepada minoritas. Anak-anak ini tidak bisa memilih mereka lahir dari orang tua seperti apa. Apakah mereka lahir di keluarga yang rasis konservatif atau yang moderat dan terbuka. Masalahnya adalah mereka tidak tahu apa-apa. Dan secara natural orang tua yang konservatif ataupun rasis
akan memaksa anak-anaknya untuk percaya pada prejudis yang mereka miliki atas orang kulit hitam misalnya, atau pada orang Asia, atau yang Nael sudah jelaskan misalnya kepada kaum LGBT. Nilai-nilai yang disisipkan pastinya akan secara general baik untuk kemanusiaan, dan diskriminasi ini seperti bisa dihapuskan. Lihat, tokoh kulit hitam di film Soul itu sangat lemah lembut, ataupun misalnya di film Lilo and Stitch yang dimana satu peran karakter itu berbadan besar dan kuat dan berkulit hitam, tapi itu ternyata sangat baik dan punya hati yang lembut terhadap Stitch dan Lilo. Atau bagaimana penggambaran ulang di film Moana bahwa bagaimana masyarakat etnik tidak selamanya barbar dan terbuka pada perubahan-perubahan baru. Di sisi kami, karena seluruh konten anak-anak seperti yang Oji bilang mengajarkan kebaikan, cinta, pertemanan, bahwa semua masalah ada penyelesaiannya dan tidak ada yang tidak mungkin, maka justru penggambaran tokoh-tokoh minoritas juga pasti akan sangat baik, dan itu akan baik pada mereka karena anak-anak ini akan mengenal minoritas dalam konteks tersebut. Silakan. Oke, Finding Nemo mengajarkan bahwa manusia itu jahat. Jadi bagaimana menurutmu jika anak merasa bahwa dia sangat merasa bersalah karena dia menonton sebuah tontonan yang membuat dia merasa bersalah atas apa yang terjadi di dunia ini? Anak-anak akan melihat dunia dalam perspektif ikan, dan justru mereka akan kasihan pada ikan tersebut. Jadi saya sebagai anak-anak tidak akan jahat lagi pada ikan dan lingkungan karena saya kasihan pada ikan. Jadi akhirnya walaupun mereka mengajarkan nilai-nilai bahwa manusia itu jahat, ini akhirnya akan memunculkan dialog bahwa kenapa manusia bisa jahat dan kenapa saya tidak boleh jahat. Jadi apa? Di sisi kami, karena seluruh konten anak-anak mengajarkan kebaikan, cinta, dan lain sebagainya itu, ini membuka banyak kemungkinan untuk regenerasi kebencian dan menghancurkan rantai rasisme yang lain sebagainya, karena anak-anak ini sudah punya internalisasi nilai sedari awal. Kenapa orang tua juga mendukung penyisipan pesan-pesan politik ini, dan akhirnya ini akan tetap baik untuk orang tua? Satu, seperti yang sudah kami jelaskan, pesan-pesan akan disisipkan ke dalam plot dan tidak mungkin ditempatkan langsung. Hal-hal sederhana seperti penggambaran demonstrasi, bagaimana tokoh-tokoh kartun misalnya yang meminta akuntabilitas dari kepolisian saat mereka dicurangi, atau misalnya polisinya malas bekerja, atau bahwa Nazi dan Hitler itu selalu digambarkan buruk dan selalu sangat jahat. Ini menguntungkan orang tua, karena mungkin mereka merasa proses pengenalan politik terlalu berat bagi si anak dan mereka tidak tahu mau mulai dari mana. Tidak semua orang tua tahu dan bisa mengajarkan anak-anak. Di PM sangat-sangat idealistik dengan berharap edukasi pada orang tua itu bisa, semua orang tua bisa seperti itu. Tidak, orang tua pun sama seperti masyarakat, sangat datang dari beragam komunitas dan beragam latar belakang, yang dimana saat kita harapkan orang tua menjadi satu-satunya influence politik pada anak, itu tidak mungkin bisa sepenuhnya baik dan sepenuhnya masuk akal. Kedua, kalaupun orang tua yang konservatif, karena itu tidak masalah, orang tua akan selalu mencintai anaknya. Pergolakan batin saat sang anak misalnya dikonfrontasi oleh orang tuanya, seperti yang PM sebutkan, tidak masalah terjadi kalau memang mereka masih terlalu kecil, orang tuanya masih bisa filter, seluruh ketakutan mengenai nilai keluarga masih terlindungi. Hanya saja saat mereka besar sedikit, hal ini akan tetap terjadi juga mau seprotektif apapun orang tuanya. Serangan kiri tetap semakin kuat dan justru akan berbenturan kalau sang anak hanya tahu memandang dunia dengan kacamata rasis dan konservatif. Diskusi bisa lebih baik karena diskursus dalam rumah jadi lebih baik. Kenapa? Saat anak-anak di usia 8 atau 10 tahun misalnya mempertanyakan apa yang mereka lihat, maka orang tua yang konservatif pun bisa menjelaskan dan terbuka ruang diskusi. Setidaknya, anak-anak ini bisa mengerti kenapa orang tua mereka punya nilai tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang dia tonton, dan penggambarannya toh baik. Maka selain diskusi, ada pula dialog internal dalam diri si anak daripada terus tertekan dalam echo chamber yang diciptakan oleh orang tuanya, dan tentu saja ini yang kami inginkan sebagai hak sang anak tersebut sebagai manusia bebas, sangat bangga menjadi oposisi. Ya, Kakak Umam. Saya mostly bahasa Inggris lah, nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Pulang mau balik. Tak boleh. Kasih campur-campur nih. Nggak apa-apa ya sebenarnya, cuman bakal agak susah direspon. Iya. Sama. Aku kan six sense. Oke. Jangan lupa juga ada nasi. Aku catat aja. Karena itu tadi itu kan sekarang statistik di Bali apa? Biasanya Dia speech kok buat gue. Apa ini? Kok semuanya buat member. Nggak ada buat web. biskuit. Ada gitu kan? Iya ada di situ. Oke, ini langsung gini Kak. Ini. Ya. Oke, timer. Oh iya itu. Ups.
Jatuh. Ini, can I use yours? Ups. Tapi kasih begini-begini kita. Oh, karena mati-mati. Ini Iya. yang terus ya. Ya. Tinggal dipencet play aja. Wih, fokus kurang bahasa Inggris kak. Satu, dua, tiga. The problem with opening debate is because they mainly focus on the practicality of this motion. The main debate is that in opening opposition, they talk about the importance of earlier introduction of political issue to children versus opening government talking about the children is in a state where they are unable to grasp the information proportionately and it's destructive to some extent, right? They also talk about the parents' role. There's a big deadlock in terms of what parents able to do and what parents are unable to do and what is the incentive for parents and the likelihood of their action in responding to the children's content that contains political issue to some extent. In closing government, we want to talk about a deeper analysis into the essence of media and its correlation to whether or not it is okay to have a political issue in children's content. Because even if this is a specific children's content that we're debating on, but we are still discussing about mass media in general as well, right? Therefore, I'm going to talk about two issues. All rebuttal will be integrated within my speech. The two issues are, number one, we're going to discuss the historical significance, why mass media is very important at very first place, and then its correlation to the content that we're discussing. And later on the second issue, I'm going to engage with the opening debate, talking about the likelihood that we're going to have in this debate. I'm going to discuss about the ownership structure of entire entertainment and production industry, and why does it affect the debate that we're discussing. So first issue, the historical significance. So basically opening government said that peran media is untuk mendidik, mengembangkan kreativitas dan menghibur anak-anak. But why is that the case? No explanation from opening government. Why media should stick with that concept at the very first place. Now I'm going to tell you the historical significance. Mass media and main platform like television, whether or not it is state-owned or it is private paid streaming platform, books or magazine, all those platforms comes as a response to the fact that back in the past, before 19th century, information is a very expensive commodity that only accessible to some social classes, like bourgeois in general, royal family, the rich in general, certain race only, like the white, quote unquote. So the point is that mass media is a product from people who struggle to ensure that more people able to access information. To some extent, the condition that we enjoy right now, where in most countries there are liberation in content making and etc., is a product of violent struggle of these people back in the past to ensure that commodity, that information become accessible commodity, right? So the point is that media is a tool to liberate people. That is to say, if any content incepted to that media lead to the inability of people to have their own understanding and their own way to perceive the reality around them, which is relevant to this debate because the contents, the children's content that contain political issue means that it directs the children to perceive the reality in certain ways. I think that's already backlash the principle and the reason why there's a violent struggle to liberate people at the very first place. But let's make it clear. This is to say that I'm not saying that mass media should not discuss about political issue at all. I'm saying that if it leads to the condition where there is a certain direction that is being pushed to these people, and these people is in a state where they are unable to choose and to have their own way to perceive, that's where the condition becomes wrong, right? So that already answers the essence of media that's lacking from the opening debate. Now going to the second issue, talking about the practicality of this debate, right? Because there is a certain deadlock in our opening debate discussing about what kind of revising the phrase. It's not a deadlock. I think there is certain yes. The point of every political discussion is to direct society into a particular ideology. Why on your side political discussions can happen? Well, as your side's defending that political discussions could happen everywhere, right?
So meaning that when we talk about specific channel like mass media, that later on I'm going to talk about the ownership structure, we need to ensure that it stays within the line of the reasons why this mass media exists at the very first place, unless you have an argument to prove that there is an urgency to have a reformation in media. So I'm not buying that POI at all, right? So second issue, let's talk about the because there is a very general context in opening debate. You are discussing about what is actually apa yang sebenarnya diceritakan dalam konten anak-anak tersebut. You're talking about Finding Nemo, you're talking about a very general production of Disney's house and etc. Very general message in that particular issue. I want to talk about a more specific context where media use children's content as a political tool, where they are direct the children to think about certain people in certain way, right? So first of all, let's understand the ownership structure of this entertainment production industry. Who produce the children's content that we talk about in this debate, right? Basically, when we talk about mass media like television, it's owned by political parties or prominent publisher. It's also oftentimes owned by a very traditional family that already have their position in that kind of industry. Or even in modern media like streaming platform or individual channel in YouTube and etc. It's heavily sponsored by political or a billionaire that have interest in those political issue. Note that media is not the most commercially lucrative industry in this world. That is to say that in order for them to be able to sustain in a long term, there must be a sponsor, and the sponsor most likely coming from the political circle because they are the one who have the interest to direct people's opinion. The point is that most of the time the media bring the interest. So what is the implication? The implication is that the content will be always in line with their interest. Talking about Sopo Jarwo's one episode, for example, where they are using Sukarno as a symbol of nationalism and becomes the pinnacle of heroism in every human life, right? So that's a direct message, and that's benefits certain political parties that sponsor the content to the very first place. And we say that it is unlikely that there will be a media who are able to stay neutral and objectively distributing the information, because the nature of this entertainment industry that's not lucrative at the very first place. They're responding to opening opposition argument about the parents that will be there staying and directing the children. Like we say, this is exactly becomes problematic when there is already a content that bring up the issue, and then the parents come up and telling the children what not and what to do and what not, right? So that's exactly becomes problematic because the parent in itself is a product of a political inception the decades ago and etc. So it's not a solution at all. We think when we are talking about mass media, it's important to ensure that they are still in the line of ensuring that information becomes accessible, but not only accessible, but ensuring that information is delivered to the way that people could have the liberation to perceive that information. Thank you. Jadi habis ini kodok untuk wignya begini-begini misalnya. Saya ini bikin sebagai wig. Wignya begini. Nah, foto. Makan apa bagus sebentar. Oke, siap? Siap enggak lah? Kau tangkap tadi poin-poinnya yang mau tak? Posisi akan memilih. Oh. Jangan berpikiran. Benar loh. Saya akan mulai dalam hitungan 3. Oh ya, dulu. Saya makan tadi roti. Roti ada sih. Ada sih. Iya. Saya akan mulai dalam hitungan 3. Apa ini?
2 dan 1. Oke. Kami rasa apa yang dibawakan Oji, film-film yang dibahas oleh Oji di awal debat ini adalah untuk remaja menuju dewasa. Konten kartun bukan berarti sudah pasti untuk anak-anak. The Simpsons, Family Guy, dan lain-lain itu adalah kartun, tapi untuk orang dewasa. Bahkan kalau kita misalnya mau nonton Frozen, itu tetap ada batasan-batasan umur tertentu, seperti misalnya apakah dia sudah sampai ke 13 tahun atau tidak. Kedua, kalaupun kita mau membeli apa yang dikatakan Oji, kami rasa bentuk-bentuk pesan politiknya juga tetap akan baik, karena ini akan mengajarkan bagaimana anak bisa bertoleransi ketika ada temannya yang berbeda. Dan black people misalnya, mereka diajari bagaimana berteman dan menghargai mereka, orang-orang yang punya identitas yang berbeda ini. Ini juga sekaligus merespon kasus terbesar Oji tentang orang-orang yang akan diajari tentang gay misalnya dan lain-lain, karena mereka akan diajarkan untuk terbiasa dengan segala perbedaan yang ada, yang sangat buruk di status quo, karena orang-orang konservatif itu sudah sangat konservatif sehingga mereka tidak bisa dan akan selalu berkonfrontasi dengan orang-orang yang liberal atau membawa narasi-narasi ini. Kami ingin bahwa anak-anak ini tumbuh menjadi orang-orang yang jauh lebih terbuka Dewan Jurang terhormat. Kami ingin bahwa anak-anak ini tumbuh menjadi orang-orang yang bisa saling menghargai, dan itulah yang akan kami capai. Ketiga, orang tua yang katanya akan melakukan retaliasi kepada anak itu tidak akan se-ekstrim yang dikatakan Oji, karena di status quo mereka ketika misalnya mereka mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai moral yang ada yang diyakini oleh orang tuanya, maka secara faktual mereka akan menentang produsen, atau misalnya mereka akan menentang studio-studio film yang memproduksi, bukan memarahi anaknya dan seterusnya. Kemudian oposisi pembuka banyak merespon kasus Oji, tapi ini membuat identitas mereka sangat tidak jelas. Kami akan menjelaskan bagaimana bentuk pesan politiknya dan kenapa ini penting dan sangat urgent pesan ini diberikan kepada anak Dewan Jurang terhormat. Mari kita masuk ke dalam kasus di CO. Beberapa konteks. 1. Terdapat urgensi untuk mengajarkan politik ke anak agar mereka bisa lebih memiliki kesadaran, dan ini penting karena dua hal. A. Partisipasi politik sangat kurang di status quo, padahal politik itu sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan publik itu bisa merepresentasikan apa yang kamu inginkan. B. Kebanyakan praktik-praktik politik kotor itu sangat banyak di status quo, karena sedari awal orang-orang di status quo itu tidak pernah diajari bagaimana pemahaman ideal terhadap sistem politik itu sendiri, dan mereka juga tidak pernah diajari untuk memiliki terbiasa dengan kultur-kultur untuk berdiskusi Dewan Jurang terhormat. Kedua, anak adalah aktor penting di CO, karena kami rasa mengajarkan pesan ini ke orang tua itu sudah sangat sulit, karena dia sudah punya interest yang sangat bias dan sangat kuat terhadap satu ideologi, atau sudah terlalu pragmatis untuk diajari sebuah idealisme Dewan Jurang terhormat. Sehingga kami adalah satu-satunya tim yang menunjukkan kepada Anda bahwa anak itu penting sebagai aktor, dan ini penting untuk memberikan dan menyisipkan pesan-pesan ini ke dalam sarana hiburan anak. Ketiga, anak terlalu lama dikungkung oleh pandangan bahwa mereka tidak boleh berpendapat dan menyampaikan pendapat mereka di muka umum dan di publik. Ini buruk karena mereka akan selalu diam, padahal mereka juga punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan, karena mereka lah satu-satunya aktor yang merasakan apa yang menjadi struggle dari anak-anak itu sendiri. Makanya ada hak anak yang diratifikasi oleh Konvensi Hak Anak oleh PBB, karena mereka juga yang harus menyampaikan kebutuhan mereka, karena hanya mereka yang merasakannya. Model di sisi kami, pesan politik pada konten hiburan anak itu sudah pasti edukatif. Misalnya A, bagaimana mengungkapkan pendapat. B, bagaimana mereka bisa saling menghargai pendapat atau saling menghargai identitas. C, kenapa harus memilih. Dan D, bagaimana parameter-parameter untuk memilih pemimpin yang baik misalnya, atau orang-orang yang dianggap jauh lebih baik. Ini sama dengan pesan seks yang dimasukkan ke dalam konten anak yang narasinya sudah pasti edukasi Dewan Jurang terhormat. 2. Penyisipan pesan politik itu tidak akan sebanyak itu juga, karena konteksnya adalah menyisipkan, bukan jadi konten utama. Sehingga apapun ketakutan Oji tentang pesannya akan ekstrim dan lain-lain itu tidak bisa dikredit, walaupun mereka sudah memberikan analisis yang sangat dalam, tapi nyatanya itu tidak akan terjadi. Mari kita masuk kepada argumentasi pertama. Mengapa ini dapat dijustifikasi dalam konten hiburan anak? 1. Kami percaya bahwa usia anak adalah usia ideal untuk memperkenalkan sebuah konsep yang rumit, karena mereka lebih mudah untuk beradaptasi secara kognitif dan juga psikologis. Ini terbukti dari bagaimana anak-anak itu sedari awal diajari nilai-nilai agama misalnya, atau mereka diajari matematika sedari kecil, karena mereka akan jauh lebih paham ketika misalnya mereka diajari sejak dini.
Jadi, agenda untuk memberikan pengetahuan itu valid di sisi kami karena tujuan kami bukan mengharapkan anak bisa berpikir memilih antara Prabowo, Ganjar atau Anies, tapi sekadar mereka paham bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka pimpin, dan mereka juga tahu cara memilih pemimpin yang baik dengan indikator-indikator yang sudah disesuaikan juga kepada mereka. Misalnya ketika mereka di sekolah, mereka harus memilih pemimpin yang paling cerdas di kelas mereka, atau mereka harus memilih pemimpin yang baik kepada mereka, dan seterusnya. Kedua, dalam konteks anak, memasukkannya kepada dunia hiburan juga penting karena ini bisa mereduksi nuansa berat dari pembahasan politik itu sendiri, karena anak tentu saja akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan ya, sebelum itu silakan. Jika memang pesannya diselipkan, mengapa seluruh efek atau dampak yang kalian anggap sangat besar akan juga terjadi di sisi kalian? Karena memang ya pesannya hanya diselipkan, dan bahkan anak-anak pun seperti pembicara pertama tadi di pembuka mengatakan tidak akan masuk juga ke anak-anak, dan anak menikmati saja kontennya, bukan mengetahui pesannya. Kami sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana model di sisi kami adalah pengajaran bagaimana mereka misalnya memilih atau mengemukakan pendapat saja Dewan Jurang Terhormat. Itu akan jauh lebih mudah diterima daripada apa yang ditawarkan oleh oposisi pembuka Dewan Jurang Terhormat yang mengharapkan dunia idealis di mana dunia akan tiba-tiba berubah. Kami hanya ingin mengajarkan anak-anak sesuai kapasitas mereka, di mana mereka misalnya bisa mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang seharusnya memang mereka miliki. Kemudian kembali masuk kepada argumen kami. Ini juga penting dimasukkan dan diselipkan ke dunia hiburan karena ini lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak karena konteks hiburan yang mereka bisa nikmati Dewan Jurang Terhormat, dan juga tidak harus serta-merta harus langsung secara langsung bisa memahami sepenuhnya. Mereka juga bisa mendapatkan hiburan dan entertain di situ. Ketiga, kalau Oji bilang ada retaliasi dari orang tua, kami rasa ini tidak akan terjadi karena kami sudah jelaskan bagaimana pesannya tidak akan se-ekstrim itu. Karena produser juga tidak mau kena boikot atau lembaga sensor juga tidak mau kena boikot karena tidak melarang hal-hal yang ekstrim itu tadi, karena tidak melakukan filtrasi. Jadi, ketika ada pesan yang terlalu ekstrim, filmnya lah yang akan dikonfrontasi, bukan anaknya. Keempat, bahkan dalam konvensi hak anak yang sudah saya jelaskan di awal, itu ada hak-hak anak untuk mengungkapkan pendapat dan juga untuk terlibat dalam pembangunan. Sehingga ini penting untuk mengajarkan anak untuk mengungkapkan pendapat mereka, karena ini adalah satu-satunya jalan untuk mengajarkan mereka untuk menggunakan hak-hak mereka Dewan Jurang Terhormat. Kalau kita tidak pernah mengajarkan ini, maka kapan mereka bisa menggunakan haknya sebagai orang-orang yang harusnya terlibat di dalam pembangunan? Terakhir, mengapa alternatif lain buruk? Kalau kamu mau mengajarkan ini saat dewasa sudah terlalu banyak bias yang sudah terlanjur kuat yang ditanamkan ke seseorang, sehingga kami bangga untuk mengangkat debat itu. Di mana? Ayo man. Ayo enggak tuh. Bahasa Inggris sekolah ini? Iya. Sorry. Korea deh. Belum. Ya. Pinjam lagi kal. Oh ya dong. Tiga, dua, satu. We are better than opening government because we show you much more complete portrayal on how media or production or entertainment industry works. We tell you what make it moves, where the money comes from, and what does it result to. Opening opposition cannot win because they heavily rely on the likelihood that parents is there to counter the narrative that becomes too extreme. No explanation, we have no explanation what is the incentive of the parents to begin with and why they are able to do such things. We don't hear also from closing opposition in response to that questions.
3. Entire opposition fall into inconsistency because they support the introduction of political issue to children in early age, but they want it to be in shadow. They want it to be incepted. So what is the point? You want the benefits, but you don't want the benefit to be maximum. You want it to be just as minimum as possible because you acknowledge that there is a potential harm if it goes to a much more comprehensive action, right? So this is the problem with the entire opposition speaker. We think they need to take the worst case scenario. What if we are going all out? Why is it still beneficial in your sides? So judges, how should you judge this debate? You can use these two questions. Number one, the importance of earlier introduction to political issue versus the children's inability to grasp the information proportionately, and what does it cost, right? So opening debate already come up with the idea that children is a mental state where they are not ready, they are not able to grasp the information proportionately, and it's potentially destructive because the information through a content is through a specific content is very complex, and though they will not be able to take a good conclusion upon their actions. The response from opposition is that no, you don't need to worry because parents is there. Parents will guide the children to filter the information, and therefore children will be able to then take the good thing from that content. Well, there is no explanation then what will happen, or what about those families and parents who are not in a situation where they are ready mentally and also physically to support and supervise their children all the time, where the content is there all the time, right? So yeah, very minimum but serious hole in opposition case. But here to break the point, right? In our worst case scenario, where let's say children, yes, able to identify the information and then takes only the good thing, this is still problematic because we have no universal definition of what good thing is at very first place, right? We also bring you in closing government a very specific context that in situation where the content is already injected with a specific political message to like memuja, adore specific individuals like Sukarno, that becomes problematic because then these children who are raised years by such content will then be internalized with the information and build down that Sukarno is the pinnacle of heroism, and then they will choose Sukarno or Sukarno legacy later on in a political election, for example. So opposition point about yes, this is a good introduction for the children so that they could actualize their rights in when the political election is happening is not a good application and actualization of rights, because the actualization of rights that you are wishing to happen is already being designed by political power that far too long has controlled the society from the very heart, right? So that's why it's in practical level, your wish to have a good introduction to political issue to children will not lead to a good actualization at very last, right? So second issue is about the philosophy of mass media, because we're talking about children's content. Where that children's content is being channeled? Yes. Every opinion is information, and every information is biased anyway. How then information can be accessible in your house when you don't want little discussion in mass media? But this is the same POI that he delivers before in my member speech. My answer is still the same. If you wish accessible information is available everywhere. The point is that we are talking about information that is being channeled through media, mass media, and this mass media is being controlled in a structural way by political parties or conglomerates or rich people who have interest to ensure that people live their life with information that desire them at very first place that will be beneficial to them, right? So yeah, going on, right? The point of my second issue is that the importance of essence of mass media, right? Unlike opening government, who is just telling you that the content is there and media have a role to spread information, to educate, to enhance the creativity of the children, we're bringing you the historical significance of why media having such role at very first place. This analysis is very important to then break the deadlock
what media should and should not do. Because if you are arguing that media could make a content or could not make a content, there is need a fundamental reason to ensure to answer why then the media has such role. We hear no response from closing government, closing opposition to that point, and that's why we think we are the only thing who are able to grasp the very fundamental reasons why this motion exists at the very first place. Thank you. Nah, bahasa Inggris. Terima kasih dari semua. Jadi kita buatkan ini subtitle-nya ini. Iya, tolong nanti buatkan saya subtitle-nya, maafkan Kak. Ada jenis yang ini kan? Ya, nanti kita suruh Maria nanti. Kayak sesuai dan dia buat transkripnya. Saya setuju. Saya setuju saja. Ya, Maria kiriman karena anu bentuk SRT langsung. Dia SRT caption. Oke. OTW. Hotelnya Andri. Sudah kan? Oke. Nah. Ya, mulai memang. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri, kami seluruh poin yang dibawakan oleh oposisi pembuka kami setujui, tapi kami akan lebih baik dewan juri karena hanya kami yang mampu memaksimalkan analisis terkait dengan urgensi dan kami yang mampu menganalisis dari perspektif anak itu sendiri di saat semua orang hanya berfokus pada mass media dan orang tua dan sebagainya. Kami yang mampu mendalami emosi dengan perspektif anak sebagai aktor utama. Tapi mari kita merespon dulu seluruh kasus yang dibawakan oleh pemerintah penutup. Mereka bilang hal-hal tentang signifikansi story tentang mass media, bagaimana praktiknya dan bagaimana sumber anggaran yang masuk dalam mass media sehingga selalu akan ada pola praktikal yang harus diikuti. Beberapa respon untuk ini. Kalau mereka bilang media massa itu datang sebagai respon atas eksklusivitas informasi di masa lalu, bagaimana konten politik pada akhirnya akan menyalahi prinsip dari media massa. Kami mengatakan mereka hanya fokus pada satu prinsip saja, mereka hanya fokus pada bagaimana seharusnya media massa bekerja, tapi ini hanya fokus pada hal-hal di masa lalu, sedangkan itu sudah tidak eksis lagi. Dewan juri sekarang media massa bekerja untuk seluruh kepentingan, tidak hanya apa yang mereka harus tunjukkan saja di masa lalu, tapi sekarang ada hak anak juga, di mana sudah dijelaskan pembicara pertama saya bagaimana anak punya hak untuk pada akhirnya terlibat dalam pembangunan, sehingga mereka punya hak untuk mendapatkan pengetahuan, mereka punya hak untuk mendapatkan informasi yang mendasar tentang bagaimana mereka akan menjalankan haknya pada akhirnya. Kalau mereka bilang juga akan selalu ada yang mengontrol media pada akhirnya. Oke, baik, mungkin akan ada partai yang menjadi sponsor paling besar dari channel TV dan sebagainya, tapi sadari bahwa channel TV tidak hanya tergantung sepenuhnya pada sponsornya, dia bukan. Meskipun kamu punya sponsor yang besar, tapi jika penontonnya tidak setuju, mereka tidak suka, pada akhirnya akan tetap ada demonstrasi, tetap akan ada penolakan dan akan ada oposisi juga pada akhirnya. Jadi kalau mereka bilang media massa itu pada akhirnya akan selalu bias, itu tidak akan terjadi karena respon tadi. Kami sudah menjawab hal-hal tentang mass media dan bagaimana hak anak seharusnya ditegakkan dan dijalankan. Tapi mari kita mengarah ke pemerintah pembuka. Mereka bilang bahwa tahap perkembangan anak harusnya fokus pada hal-hal yang tidak kompleks. Sudah dijawab juga oleh pembicara pertama saya, tapi mari kita lihat. Kalau kalian mau anak sampai pada ujung usianya, di mana usia anak itu ujungnya 17 tahun, kalian hanya ingin anak nonton Teletubbies saja dan sebagainya, kalian tidak akan menghasilkan anak yang mampu kritis, kalian tidak akan menghasilkan anak yang mau untuk terlibat dalam politik pada akhirnya. Di sisi kami sudah dijelaskan juga oleh pembicara pertama saya, ada diferensiasi atas usia. Jadi mungkin kalian boleh nonton Teletubbies untuk usia tertentu, tapi hal-hal yang memang membutuhkan pikiran yang kritis seperti Frozen dan sebagainya, itu butuh usia untuk dipenuhi. Misalnya kamu ke bioskop, kamu akan diperiksa dulu umurnya dan sebagainya, sehingga hanya di sisi kami seluruh hal yang baik dapat tercapai. Kalau di sisi pemerintah, mereka hanya akan menimbulkan anak yang tidak peduli, mereka tidak terasa dan tidak kritis pada akhirnya. Kalau mereka bilang pada akhirnya orang tua yang punya hak untuk menciptakan dan memilih apa saja yang harus dipercaya anaknya sebelum mereka rasional, dewan juri, memang ada hak orang tua, tapi kalian tidak bisa
menggantungkan seluruhnya pada orang tua, karena politik itu juga adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, sehingga kita tidak bisa menggantungkan seluruhnya kepada orang tua. Maka disinilah peran pemerintah untuk memberikan edukasi, dan edukasi yang paling mudah adalah dengan hiburan. Sudah dijelaskan juga bagaimana karakterisasi anak yang mereka belum bisa berpartisipasi politik juga Dewan Juri. Jadi sehingga kalaupun ada edukasi tentang politik ini tidak akan menciptakan hal yang sangat buruk, karena anak itu tidak akan langsung terlibat dalam pemilu. Misalnya mereka juga tidak akan langsung terlibat dalam demonstrasi, sehingga hal ekstrim yang ditakutkan oleh seluruh tim pemerintah tidak akan terjadi. Anak hanya akan terbentuk menjadi individu yang pada akhirnya lebih kritis, lebih ingin terlibat dalam politik dan sebagainya. Hal-hal baik yang terjadi di sisi kami. Kalau mereka bilang pada akhirnya hal-hal seperti rumah produksi yang diserang, kami rasa ini juga sudah terjawab dengan poin dari pemerintah penutup, dengan hal bahwa produksi dan sebagainya itu pada akhirnya akan netral juga, karena mereka juga tidak akan melupakan asas-asas dari penonton mereka, bahwa penontonnya harus netral, bahwa tidak harus ada yang didiskriminasi. Otonomi orang tua tidak akan kami ambil dan renggut sepenuhnya. Orang tua yang bebas memilih apa yang akan ditonton anaknya, orang tua yang menentukan itu. Tapi pada akhirnya pemerintah juga harus masuk dan terlibat dalam perkembangan anak, karena pada akhirnya anak yang dilahirkan dari rumah itu juga nantinya akan terlibat dalam politik. Mereka akan masuk di sekolah. Jadi kalau kalian hanya akan fokus menonton Teletubbies dan sebagainya saja, anak tidak akan mau belajar PKN. Mereka akan memikirkan bahwa PKN itu bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi ada satu hal lagi yang tadi sempat saya lupa respon di pemerintah penutup. Kalau mereka bilang anak akan menjadi sangat mengglorifikasi Soekarno misalnya, hal yang terjadi adalah ini akan meningkatkan patriotisme anak. Mereka akan melihat Soekarno sebagai patriot atau seorang tokoh yang dikagumi, tapi ini tidak akan menjadikan mereka sangat bias tentang tokoh yang mereka kagumi. Karena pertama akan ada pada akhirnya oposisi yang memberitahu anak bahwa Soekarno itu juga anggota dari PKI, pada akhirnya akan ada dalam pelajaran, sehingga yang didapatkan anak adalah patriotisme, dan mereka hanya akan melihat Soekarno sebagai tokoh yang memerdekakan Indonesia, dan mereka menyadari bahwa ada hal buruk, sehingga saat mereka diberitahu bahwa ada Soekarno itu adalah anggota PKI, mereka tidak langsung melihat hal buruknya saja, tapi sekarang sudah ada penetralnya, sehingga hal-hal baik hanya akan terjadi di kami. Tapi mari melihat apa saja yang sudah kami bawa. Kami sudah menjelaskan karakterisasi anak, bagaimana mereka tidak akan se-ekstrim itu dalam partisipasinya, bagaimana ini hanya akan berdampak baik karena model yang diberikan adalah model yang sangat simple, tapi akan sangat berpengaruh bagi anak karena usianya itu sangat strategis untuk membentuk kepribadian dan kepeduliannya. Jadi kalau kalian tidak memberikan hal-hal tentang politik dalam hiburannya, mereka tidak akan peduli dan mereka menjadi pribadi yang sangat tidak mau belajar politik pada akhirnya. Ini sangat penting karena partisipasi politik itu semakin rendah, dan anak memang sejak awal, bahkan saat mereka masih di bawah usia 17 tahun sudah memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan. Sehingga edukasi ini sangat penting, dan ini sejalan dengan hak anak. Dan model yang telah kami sebutkan tadi itu tidak akan mencederai hal-hal yang ditakutkan oleh tim pemerintah. Ini juga sejalan dengan agenda pendidikan politik, di mana politik juga harus masuk dalam edukasi bahkan sebelum anak masuk di sekolah, karena itu akan menjadi pengantar kepribadian anak, sehingga hal-hal yang lebih kompleks yang dipelajari di sekolah, misalnya kewarganegaraan dan Pancasila, tidak akan menjadi hal yang sangat asing dan menjadi bosan bagi anak, karena sekarang pemerintah sudah masuk sejak awal anak dibentuk karakternya. Sehingga apa yang akan terjadi di sisi kami, orang tua dan pemerintah mendapatkan hak yang setara dalam membentuk anak dan generasi selanjutnya. Kedua, saat anak masuk ke dalam pendidikan, mereka tidak akan kaget dan mereka akan menyenangi hal tersebut. Tapi yang ketiga, anak akan menjadi netral dan menjadi lebih kritis, karena sekarang ada fase-fase di mana mereka menyadari kepentingan politik, kepentingan yang harus mereka penuhi sejak awal, dan pada akhirnya ini akan menghadirkan lebih banyak orang yang berpartisipasi politik dan anak yang lebih jauh lebih kritis pada akhirnya. Hal tersebut hanya dapat dimenangkan di sisi kami, maka itu bangga menjadi oposisi.